Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah tidak bisa terima. Tidak bisa terima. 2 Samuel 17 ayat 23, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Nah, siapakah Ahitofel? Ahitofel adalah seorang yang sangat terkenal akan kebijaksanaannya dalam menasehati. Bahkan disebut sebagai penasihat raja. Nasihatnya bahkan dikatakan seperti perkataan Tuhan. Wow, saking berhikmatnya, cerdik dan sangat berpengalaman. Jadi mungkin sudah ada ratusan nasihat-nasihat yang dia katakan dan didengar dan memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dijadikan acuan mungkin dalam strategi perang ataupun keputusan-keputusan lainnya. Nah, sampai satu ketika di mana ini saya percaya diizinkan Tuhan. Pada saat dia membelot kepada Absalom, dia kasih nasihat yang luar biasa, which is kalau nasihatnya dijalanin, itu betul-betul Daud habis. Tetapi justru Tuhan izinkan supaya nasihatnya tidak didengar, malah nasihat orang lain yang didengar. Dan waktu satu kali itu, dari ratusan kali mungkin ya, nasihatnya didengar, satu kali aja nggak didengar, apa yang terjadi? Dia memutuskan gantung diri. Bunuh diri, saudara, dan mati. Wah, cemen bener gitu ya. Oke, mungkin buat banyak orang berpikir, wah apa sih artinya ratusan kali dengan satu kali doang? Toh kan ada ratusan kali kamu diterima. Mungkin saya nggak tahu, mungkin peristiwa itu di hadapan banyak orang, dia merasa dipermalukan. Tapi mungkin, gini saudara ya, kita nggak bisa serta-merta merendahkan. Wah, cemen banget gitu doang ya. Tapi nyatanya saudara, nyatanya, jika seseorang sudah terbiasa untuk diagungkan, dipuji, diangkat ke atas, semakin tinggi orang diangkat ke atas, jatuh semakin sakit. Nah, saudara, hati-hati ya. Kalau kita menjadi orang yang terbiasa diterima, terbiasa dipuji, diangkat, memiliki potensi luar biasa, begitu digadang-gadang, hati-hati. Itu dapat membahayakan kita. Dan kalau jatuh, sakitnya luar biasa. Karena apa? Karena sudah mengangkat diri kita sedemikian tinggi. Sampai satu titik sukar kita bisa menerima kenyataan hidup. Nah, saudara, jadi refleksi buat kita, di mana posisi kita hari-hari ini? Apakah sering ada dalam posisi di mana semua orang melayani kita, mengagungkan kita, memuji kita? Keren, bagus, hebat, dahsyat. Kalau sampai itu terjadi, kita perlu penyeimbang. Nah, bagaimana penyeimbangnya? Kalau saudara sudah berkeluarga, sekalipun mungkin kau adalah bos, kau adalah pemimpin dalam perusahaan, terbiasa duduk di tempat terhormat, punya jabatan. Keluarga adalah tempat yang terbaik untuk kita bisa tetap berhati hamba. Caranya gimana? Saat kita pulang, tetaplah kita melayani orang-orang yang ada di rumah kita. Istri, suami, anak-anak, orang tua, layani. Sebab dengan demikian, itu membalancekan kita. Bahwa kita tuh masih punya tanggung jawab sebagai pelayan, hamba di rumah. Sehingga bukan lagi kita meninggikan diri di rumah juga kita pengennya jadi orang yang terus dilayani. No. Tapi justru kita belajar melayani pasangan kita, melayani anak-anak kita, melayani orang tua kita. Sekalipun mungkin secara jabatan, kedudukan di kantor, mereka bukan siapa-siapa. Tetapi di rumah, kalau firman bilang gini, kalau kamu mau jadi pemimpin, jadilah hamba. Kalau kamu mau dilayani, melayani. Nah, biarlah ini menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Yuk, mungkin kalau di kantor kita bisa juga melayani orang-orang dengan cara apa? Menyapa office boy, office girl, staff. Mungkin orang-orang yang posisinya lebih bawah. Kita dulu yang sapa mereka. Sampaikan salam, lepaskan berkat buat mereka. Itu adalah sesuatu yang baik. Sekalipun kita punya jabatan yang tinggi. Itu adalah cara-cara yang baik. Dan justru dengan cara demikian, bukan kita kehilangan muka, tapi justru orang-orang akan lebih suka dengan kita. Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan yang ada di pihak kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami kembali. Untuk kami tetap punya hati hamba. Sekalipun mungkin punya posisi, punya jabatan, punya banyak hal,
Biarlah hati kami jangan mulai menebal keras dan mulai sombong dan jatuh di dalam kesombongan. Sebab firman-Mu berkata, Engkau benci orang-orang sombong, Engkau benci orang-orang congkak. Tuhan, tolong kami, ampuni kami kalau selama ini kami punya banyak kesombongan yang kami nggak sadari. Tetapi biar Tuhan firman ini mengajar, mengingatkan kami kembali untuk kami punya hati sebagai hati hamba. Dimanapun kami ditempatkan, kami akan tetap berlaku sebagai hamba. Kami tidak akan teledor dengan kalimat kami. Kami tidak akan mengangkat diri kami sedemikian rupa, seolah-olah bahkan lebih dari apa yang Kau angkat dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, berkati seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.